Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara ibadah yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, diantaranya adalah kita masih tetap duduk di rumah Allah yang mulia ini untuk kita taqarrub kepadanya melalui mempelajari ilmu agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita sampai ke tempat yang mulia ini sebagai satu amal kebaikan yang kelak Allah taala mudahkan langkah kaki kita untuk menuju jannahnya, amin ya rabbal alamin. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Kita masih pada Kitabus Shalah. Dan sekarang kita masuk bab yang baru, yaitu Al-Hathu 'alal Khushu'i fis Shalah. Bab tentang perintah untuk khusyuk di dalam salat. Sebelum kita membaca hadis-hadis yang menerangkan tentang khusyuk di dalam salat, maka perlu kita mengetahui apa makna khusyuk itu. Jadi khusyuk itu adalah at-tadarru', adanya kerendahan diri ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga makna khusyuk itu adalah kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada ibadah yang kita kerjakan, kepada, kalau di sini salat berarti kita fokus hati dan pikiran kita kepada salat. Seperti kita memperhatikan apa yang kita baca di dalam sholat dan kita merenungi apa yang kita lakukan di dalam gerak-gerik pengerjaan sholat. Contoh misalnya, ketika seseorang memulai sholatnya, maka dia bertakbir, takbiratul ihram. Dia mengangkat kedua tangannya, Allahu Akbar, kemudian dia bersedekah. Kalau orang itu khusyuk dalam sholat, kalau dia mengangkat kedua tangannya sembari bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, kemudian dia bersedekap, maka ini dia menghadirkan hati untuk merenungi makna dari perbuatan maupun pernyataan takbirnya itu ketika memulai sholatnya. Jadi pada saat dia mengangkat kedua tangan, ini menandakan seorang hamba itu telah berserah diri kepada Allah, menyerah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kerendahan dan kelemahan dia di hadapan Allah. Orang itu kan salah satu tanda dia menyerah terhadap sesuatu, dia kan pasti akan mengangkat tangannya. Ya. Dan kala itu ketika dia menampakkan kelemahan dirinya dengan mengangkat tangan, di satu sisi dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di satu sisi dia mengungkapkan kelemahan dirinya, di satu sisi dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Kemudian dia tegak berdiri sembari bersedekap. Sedekap ini adalah satu perbuatan yang menunjukkan ketundukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu dia berdoa, dia membaca doa iftitah, kemudian membaca suratul Fatihah dan seterusnya. Dikala itu dia terus menghadirkan hati untuk fokus kepada bacaan maupun gerakan-gerakan salat dengan menghadirkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, ya. Dan menghadirkan konsentrasi yang tinggi di dalam menghadirkan atau merenungi makna dan kandungan bacaan maupun gerakan sholatnya. Nah, ini adalah khusyuk dalam sholat. Ya. Nah, sehingga para ulama menjelaskan khusyuk itu terdapat di dalam dua hal. Ya. Jadi khusyuk di dalam hati
dan khusyuk pada kaitannya dengan gerakan fisik dan bacaan surat yang dia baca di dalam sholat. Ya. Maksudnya kalau khusyuk dalam hati jelas, ya, hati itu berkonsentrasi menghadirkan segala makna-makna yang terkandung dalam sholat ini, baik dari sisi gerakannya maupun bacaannya. Dia merenungi segala apa yang dia lakukan ketika sholat sekaligus apa yang dia baca di dalam sholat. Sedangkan khusyuk dalam gerakan, maka yang dimaksud di sini adalah seseorang itu melakukan gerakan di dalam sholat itu dengan baik, sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dia tidak banyak menggerakkan tubuhnya pada gerakan yang tidak perlu di dalam sholat. Dia tidak banyak, ya, atau dia membatasi apa yang dia ucapkan di dalam sholat dengan bacaan-bacaan yang ditentukan oleh syariat. Nah, itu adalah termasuk bagian dari khusyuk yang berkenaan dengan anggota badan. Dan khusyuk hati dan anggota badan ini sangat berkaitan. Pernah di masa Rasulullah itu ada seseorang yang sholat. Ketika sholat itu dia memiliki jenggot yang panjang. Dia pegangi jenggotnya begini. Sambil sholat itu dia terus mengusap-ngusap jenggotnya. Maka Nabi mengatakan kalau seandainya hatinya itu khusyuk, niscaya anggota badannya pun ikut khusyuk. Jadi gerakan-gerakan yang tidak perlu yang dilakukan oleh seseorang ketika sholat itu terkadang adalah pengaruh dari tidak khusyuknya hati. Ya, termasuk juga ketika seseorang itu misalnya tidak memandangkan matanya pada tempat sujud, dia kemudian mengelilingkan pandangan matanya ke atas, ke samping, ke kanan, ke kiri, dan seterusnya. Tentu ini menandakan ketidakkhusyuan fisiknya, anggota badannya ketika sholat, yang itu tentunya bersumber dari hati yang tidak khusyuk. Nah, sehingga dua hal ini saling, ya, berkaitan, selayaknya seorang hamba untuk khusyuk dalam hati maupun khusyuk di dalam anggota badannya. Disebutkan di sini hadis yang pertama dari bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seseorang dalam keadaan sholat dia mukhtasiran. Mukhtasiran itu artinya kalau bahasa kita berkacak pinggang, malang kerik. Begini, ya. Sholat itu dilarang sama Nabi, tangan seseorang itu begini atau yang serupa dengan ini. Wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratihi. Makna mukhtasiran itu adalah menjadikan tangannya itu tepat di atas pinggangnya. Ya. Jadi bahasanya apa? Berkacak pinggang. Hadis ini muttafaqun alaih. Wal lafdhu li muslimin, lafaz hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fil Bukhari an Aisyah anna dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Di dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya yang demikian itu, ada tambahannya, penjelasan, yang demikian itu adalah perbuatan orang Yahudi di dalam salat mereka. Ya, orang Yahudi itu salatnya itu begini, Pak. Ya, jadi kedua tangannya ini diletakkan di pinggangnya, ya, seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Atau tadi seperti ini, gitu ya. Intinya model seperti ini tidak ada di dalam sholat yang diajarkan Rasul. Rasul bahkan melarang seseorang sholat sambil begini. Ya, kalau orang Yahudi itu seringnya begini terus kemudian badannya digerak-gerakkan gitu kalau sholat, begini. Ya. Ini adalah perilakunya orang Yahudi di dalam sholat mereka. Di sini kita bisa mengambil pelajaran, ya, diantaranya adalah istihbabul khusyuk di sholat. Jadi sangat dianjurkan khusyuk di dalam sholat. Ya. Bahkan inti atau rohnya sholat itu terletak pada kekhusyuan. Dan tadi, ya, kita bahas di awal bahwa kekhusyuan itu tidak hanya hati, tapi juga anggota badan yang mengerjakan sholat. Dan tanda kekhusyuan anggota badan ketika mengerjakan sholat adalah tidak mengerjakan perbuatan yang tidak perlu.
atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa? Tuntunan syariat di dalam sholat. Dan Nabi tadi melarang orang itu kalau sholat itu meletakkan kedua lengannya di bagian pinggangnya. Ya, ini adalah satu gerakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Sehingga kalau orang mengerjakan seperti ini berarti tandanya dia tidak khusyuk dari sisi apa? Anggota badannya ketika sholat. Kemudian yang kedua adalah an-nahyu 'anit takhassur fi sholati li'annahu yunafil khusyu' wa fihi tashabbuh bil yahud. Yang kedua adalah larangan untuk melakukan at-takhassur, ya, meletakkan tangannya itu di pinggangnya di dalam sholat. Karena hal ini akan meniadakan kekhusyuan. Wa fihi tashabbuh bil yahud, dan di dalam perbuatan ini ada hal yang menyerupai dengan Yahudi. Ya, jadi Rasulullah itu terutama dalam hal ibadah, ya, terutama dalam hal ibadah, Rasulullah itu sangat berusaha menjauhkan diri dari menyerupai orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, ya, dalam hal ibadah. Bahkan di masa Rasulullah, seperti hadisnya telah kita baca sebelum-sebelumnya, Rasulullah itu pernah mendapatkan usulan dari sebagian para sahabat untuk memanggil orang-orang ketika waktu sholat itu tiba. Ada yang memberikan usulan, kita meniup sangkakala, trompet saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah menolak. Kenapa? Karena serupa dengan yang dilakukan oleh Yahudi. Kemudian ya, ada sebagian sahabat yang lain mengusulkan, kalau pakai lonceng bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menolak karena lonceng ini serupa dengan apa? Orang-orang Nasrani. Akhirnya kemudian ada seorang sahabat yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, diajari di dalam mimpi itu apa? Kalimat-kalimat adzan yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menetapkan hal itu sebagai panggilan untuk sholat. Ya. Jadi banyak sekali ya, Rasulullah itu sangat menginginkan untuk menyelisih ahlul kitab dalam hal ibadah. Contoh juga misalnya seperti masalah kiblat. Awalnya ya, kaum muslimin di masa Rasulullah itu sholat menghadap Masjidil Aqsa. Dan itu sangat membuat orang-orang Yahudi merasa bangga. Lihat itu ya, Muhammad dan pengikutnya, mereka apa? Berkiblat dengan kiblat kami. Dan kala itu Allah sampai kabarkan di dalam surah Al-Baqarah itu ya, Rasulullah itu sering mendongakkan kepala ke langit, mengharapkan agar Allah memindahkan kiblat kaum muslimin dari menghadap Masjidil Aqsa menuju kepada Masjidil Haram. Sampai kemudian Allah turunkan ayat ya, untuk memerintahkan Rasulullah dan para sahabat kala itu atau kaum muslimin untuk mengubah kiblat mereka. Nah, ini menunjukkan bagaimana semangat Rasulullah ingin menyelisihi apa yang dilakukan oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, terutama dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam hal-hal yang tidak bersifat ibadah, Rasulullah terkadang menyerupai ya, menyerupai Yahudi, menyerupai Nasrani, tapi itu dalam hal-hal yang tidak bersifat ibadah. Itu pun juga tidak banyak ya. Tapi kalau dalam hal ibadah, Rasulullah sangat-sangat ya, menjauhkan diri dari menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal 'asya'u fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Muttafaqun alaih. Apabila makan malam itu telah disuguhkan atau telah disiapkan, maka hendaklah kalian memulai dengan memakannya sebelum kalian sholat maghrib. Di masa Rasulullah itu Pak, kebiasaan orang itu kalau makan malam itu makan di waktu sore ya, makannya di waktu sore. Karena apa? Karena nanti di malam hari setelah sholat isya itu disegerakan untuk tidur, karena nanti di malam hari bangun untuk menghidupkan malam dengan sholat malam. Jadi kebiasaan kaum muslimin kala itu kalau makan malam itu di waktu sore sebelum waktu maghrib datang.
Nah, yang dimaksud dalam hadis ini Bismillah. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah kalau makan malam itu atau makan sore itu sudah dihidangkan dalam keadaan waktu azan maghrib itu sudah mulai dikumandangkan, maka Nabi memerintahkan untuk makan terlebih dahulu baru kemudian sholat maghrib. Disebutkan di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah istihbabu taqdimi tanawulil asya'i ala salatil maghrib idza hadara wa kanatin nafsu musyawwiqatan wa muhtajahu ilaih. Amma idza dhaqa al-waqt bihaitsu law qaddima at-ta'am la kharaja waqtuha fal jumhuru ala taqdimi shalah muhafazatun 'ala al-waqti. Jadi ada keterangannya, ada rinciannya dalam hadis ini. Yaitu dianjurkan untuk mengedepankan makan malam terlebih dahulu sebelum sholat maghrib ketika makanan itu telah dihadirkan, sedangkan kondisinya kala itu ya seseorang itu nafsunya kepada makan ini sangat besar, mungkin sudah sangat lapar gitu ya, sudah pingin sekali untuk makan dan sangat membutuhkan kepada makanan tersebut. Nah, maka ini makanan harus dimakan dulu. Kenapa, Pak? Apa alasannya? Alasannya di sini kata para ulama dalam kitab yang lain diterangkan agar supaya kekhusyuan seseorang dalam sholat itu tidak terganggu. Orang misalnya dalam keadaan lapar, Pak ya, makanan sudah disediakan, mau dimakan kok kemudian iqomah misalnya atau azan sholat misalnya, terus akhirnya dia tinggalkan. Padahal dia lapar, dia pingin segera makan. Nanti ketika dia sholat, ya, mulai takbiratul ihram Allahu Akbar ketika sholat itu pikirannya sudah makanannya. Tadi saya taruh makanan ini bener apa enggak ya tempatnya ya? Jangan-jangan nanti kucing yang makan. Itu apa? Pikirannya apa? Hilang konsentrasinya. Karena apa? Karena kondisinya sangat lapar dan sangat butuh terhadap makanan itu. Maka dianjurkan untuk menyegerakan makan terlebih dahulu. Ya. Kalau kondisinya seperti ini. Tapi kalau seandainya ya waktunya sudah sempit, sudah mepet, dan apabila makanan itu dihidangkan kemudian dimakan itu akan membuat waktu sholatnya itu telah keluar, maka jumhur mayoritas ulama mengatakan wajib untuk mengedepankan sholat di atas makan ini sebagai penjagaan terhadap waktu sholat tersebut. Jadi tetap lebih utama untuk sholat jika waktunya sudah sempit. Kalau ada makanan kemudian dihidangkan, ini kondisi yang berikutnya ya. Ketika itu dia tidak terlalu merasa berkebutuhan dengan makanan itu. Mungkin dia masih belum terlalu lapar. Ya. Dan kala itu kalau dia tinggalkan makan dulu, ya, dia lebih mengutamakan sholat dulu baru makan, ini sama sekali tidak mengganggu kekhusyuannya. Maka ini yang lebih diutamakan. Dia tinggalkan makanannya, dia sholat dulu, asalkan sholatnya tidak terganggu dengan makanan yang belum dia makan, maka dia lebih utama mengutamakan sholatnya. Nah, setelah selesai sholat baru dia makan. Kemudian selanjutnya wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fi sholati fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu." Apabila salah seorang di antara kalian ya menegakkan salat, maka janganlah dia mengusap ya al-hasa. Al-hasa itu ya seperti batu kecil-kecil itu ya, kecil sekali itu ya. Fa inna rahmata tuwajihuhu, karena sesungguhnya rahmat itu ada padanya. Jadi adanya sifat makruh ya, atau hukum makruh karahatu mashit turab awil hasa wa taswiyatuhuma fi mahalli sujud asna as-shalah ghaira marratin wahidah. Jadi
hukumnya makruh bagi orang itu yang mengusap bagian sujudnya, ya, atau meratakannya gitu ya, dari turab, dari tanah, dari debu atau dari batu-batu kecil, ya, ketika sholat. Misalnya dia mau sholat, dia sudah sholat ya, dia sudah sholat, di tengah-tengah sholat itu dia misalnya mau sujud, dia ratakan dulu gini, ya, terus dia sujud. Ini makruh hukumnya, ya, jika lebih dari satu kali. Kalau dia satu kali dia melakukan hal itu, setelah itu dia tidak melakukannya, maka ini tidak mengapa. Ya. Tapi kalau lebih dari satu kali, maka ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena sebetulnya tidak perlu gitu ya, tidak diperlukan untuk selalu meratakan bagian tempat sujud itu untuk kita sujudi. Terutama kalau kita misalnya sholatnya di tanah lapang yang tidak beralas ya, seperti di tanah atau semacamnya, selama kita sudah yakini tempat yang kita gunakan sholat itu tidak kotor dan tidak najis, maka tidak perlu sering-sering untuk membersihkan tempat sujud sebelum sujudnya. Ya, cukup sekali saja. Kenapa? Karena di antara rahmat Allah itu ada pada hal-hal yang disebutkan tadi, entah itu seperti debu atau batu-batu kecil atau semacamnya yang melekat pada dahi. Ya, termasuk juga ini diharapkan nanti juga akan bisa memberikan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya diri kita ini pernah sujud di tempat tersebut, sehingga nanti tanah, debu atau yang semacamnya akan memberikan saksi. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah perbuatan seperti ini yunafil khusyuk. Kalau sering-sering dilakukan itu bisa meniadakan kekhusyuan. Ya, ada kegiatan yang dia lakukan yang sebetulnya tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu untuk dilakukan setiap kali akan sujud, yaitu meratakan tanah atau membersihkannya dari tanah atau kerikil-kerikil kecil yang tidak mengganggu di dalam sujud. Jadi dalil yang menerangkan tadi lebih dari satu kali, kalau satu kali boleh, itu adalah tambahan dari Imam Ahmad. Wazada Ahmad wahidatan auda'. Jadi boleh sekali saja atau dia tinggalkan sama sekali. Jadi jangan melakukan itu sama sekali. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil tifati fis shalah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari iltifat, al-iltifat. Dari menoleh di dalam salat. Ya, menolehkan kepala gitu ya. Melihat kepada tempat yang lain bukan tempat sujudnya. Faqala, maka Nabi mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Dia adalah bentuk ikhtilas. Ikhtilas itu salbu syai' bisur'atin ala wajhil ghaflah. Jadi menyambar sesuatu dengan cepat ala wajhil ghaflah. Dengan apa? Dikarenakan adanya kelalaian. Dikarenakan adanya kelalaian. Jadi ikhtilas itu seperti nyopet gitu Pak ya. Pencopet kalau nyopet orang, apa duitnya orang atau dompetnya orang, itu kan cepat sekali. Dan itu dilakukan ketika kapan? Ketika orang yang dicopet itu lalai. Nah, itu namanya ikhtilas. Ya. Nah, syaitan itu juga bisa mencopet orang yang sholat gitu ya. Dengan ya seperti yang dilakukan oleh orang tersebut dengan melakukan al-iltifat tadi, menoleh ke kanan ke kiri atau mendongakkan kepala atau melihat kepada yang lain, ya, maka syaitan itu mencopetnya, ya, mencopet sholatnya hamba ini. Maksudnya mencopet di sini apa? Bisa mengurangi apa? Mengurangi pahala sholatnya. Ya, seperti dicopet seseorang gitu ya, uangnya akan berkurang. Nah, sama dia juga dicopet oleh syaitan sholatnya sehingga pahalanya bisa berkurang. Dan ini jelas ya, akan bisa apa? Merusak
kekhusyuan salatnya. Kemudian ditambahkan di sini, ini riwayat Bukhari, kemudian kalau menurut riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an dan disahihkan oleh beliau, iyyaki wal iltifat fi shalah fa innahu halakah fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Jauhilah olehmu al-iltifat fi shalah, ya. Menoleh ke kanan dan ke kiri di dalam salat. Fa innahu halakah, karena sesungguhnya itu adalah kebinasaan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu'. Kalau memang hal itu diperlukan, benar-benar harus dilakukan, maka lakukan saja di dalam salat tatawwu', salat yang bukan salat wajib. Salat sunnah misalnya. Ya. Tapi itu pun sebetulnya juga apa? Sebetulnya juga tidak dianjurkan gitu ya. Meskipun di dalam salat sunnah. Tapi kalau seandainya hal itu diperlukan, maka hendaklah lakukan yang seperti itu ketika salat sunnah saja. Jangan di salat yang diwajibkan. Nah, sehingga di sini diterangkan pelajaran yang bisa kita ambil adalah karahatul iltifat fi salatil mafruḍah. Makruh, dibenci melakukan iltifat, melakukan ya menoleh atau mengarahkan pandangan mata ke arah-arah yang lain di dalam salat yang mafruḍah, yang diwajibkan. Jadi makruh hukumnya. Tidak batal Pak salatnya, tapi makruh. Dan makruh ini kalau dijauhi dapat pahala. Artinya pahalanya bisa sempurna salatnya. Tapi kalau dilakukan, dikhawatirkan akan mengurangi pahala salatnya. Kemudian yang kedua, jawazul iltifat fi salatin nafilati lil hajah. Bolehnya menoleh ke kanan ke kiri atau ke arah yang lain di dalam salat yang sunnah hukumnya jika itu sangat dibutuhkan. Ya, misalnya dibutuhkan itu bagaimana? Misalnya kalau sholat, dia sambil sholat sunnah, sambil jaga anaknya, misalnya yang masih kecil gitu ya. Dia ketika sholat itu sambil ngelirik anaknya ini, melihat anaknya kondisinya seperti apa ya, sambil mengawasi. Nah itu boleh kalau sholatnya sholat sunnah. Nah kemudian apa hikmahnya? Ya, hikmah seseorang dilarang untuk melakukan al-iltifat, menoleh ke kanan ke kiri atau mengarahkan pandangan itu ke arah yang bermacam-macam ketika sholat, yaitu tentu ini adalah perbuatan yang bisa menghilangkan kekhusyuan di dalam sholat. Kalau orang itu sholatnya kemudian lihat ke kanan ke kiri gini kan, fokusnya dia pada bacaan dan gerakan sholatnya ini akan berkurang, ya, sehingga kekhusyuannya akan berkurang pula. Kemudian yang ketiga, butlanu sholatin manistadara bijumlatihi. Sholat itu akan bisa menjadi batal kalau orang itu memutarkan pandangan matanya secara keseluruhan. Maksudnya apa? Langsung sampai menoleh ke belakang begini. Kalau menoleh ke belakang begini, ini batal Pak. Kenapa? Karena tidak kondisi badan itu benar-benar sempurna menghadap kiblat. Membalikkan ke belakang begini, atau mungkin mengarahkan badannya ke samping gini, pokoknya sudah dia berputar sehingga anggota tubuhnya tidak menghadap kiblat, maka ini membatalkan sholatnya. Karena syarat sholat itu apa? Menghadap kiblat kan gitu ya. Kalau dalam kondisi entah dari awal sholat atau di tengah-tengah sholat dia sudah tidak lagi menghadap kiblat, maka ini bisa membatalkan sholat. Kecuali kalau kondisinya darurat lain. Seperti misalnya seseorang naik di atas kendaraan seperti pesawat. Menyulitkan misalnya bagi dia untuk menghadap kiblat. Nah, maka dia sholat sesuai dengan kondisi dia menghadap. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau keadaannya tidak dalam keadaan darurat atau tidak dalam keadaan menyulitkan dia untuk menghadap kiblat, maka syarat menghadap kiblat ini tetap berlaku. Kemudian yang berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbahu." Apabila salah seorang di antara kalian dalam kaitannya dengan mengerjakan salat, fa innahu yunaji rabbahu, maka sungguh dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Maka janganlah dia meludah ya,
baina yadayhi, di hadapannya. Ya, ketika salat itu tidak boleh seseorang meludah ke arah kiblat, ke arah depan. Wala an yaminihi, dan tidak pula ke arah kanan. Ya, ke arah kanan sini berarti ya kalau menghadap kiblat. Akan tetapi boleh meludah ke arah kiri tepat di bawah kaki kirinya. Ya, ini kalau kondisi sholat di kala apa? Seperti di masa Rasulullah. Dulu di masa Rasulullah masjid itu kan tidak keramik begini Pak ya, atau tidak diberi karpet begini, tapi tanah langsung. Nah itu boleh meludahnya begitu. Tapi kalau seandainya kita tetap ingin untuk meludah, mungkin kita punya semacam sapu tangan atau semacamnya, itu kita meludah dengan menggunakan kain tersebut tapi mengarah ke kiri, tidak boleh menghadap ke arah kiblat atau ke arah kanan. Bahkan kalau dalam hadis yang lain, ketika seseorang itu sholat dan dia meludah ke arah kiblat, itu nanti di hari kiamat dia akan diludahi. Dia akan diludahi wajahnya. Jadi ini termasuk beradab ketika kita sholat ya. Karena sholat itu kita menghadap Allah, kita bermunajat kepada Allah. Munajat itu apa sih? Munajat itu kan kita berzikir, memuji Allah, berdoa gitu kan. Ya, memberikan istilahnya menghubungkan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bermunajat. Maka tidak selayaknya di dalam bermunajat kepada Allah itu melakukan adab yang tidak baik. Salah satunya adalah meludah ke arah depan atau ke arah kanan. Ya, namun ini meludah ini sifatnya apa? Sifatnya kalau benar-benar diperlukan. Kalau tidak benar-benar diperlukan, tidak perlu meludah. Ya. Tidak perlu meludah, karena dibutuhkan saja. Disebutkan di sini tahrimul busat ilal qiblati wal yamin mutlaqan. Jadi dari hadis ini ya, diharamkannya meludah. Jadi haram hukumnya, berdosa ya. Meludah menghadap kiblat dan bagian kanan secara mutlak. Wa yajuzu lidh-dharurati ilal janibil aisar tahtal qadamil yusra, dan boleh jika darurat, memang betul-betul dibutuhkan untuk meludah ini, itu dibolehkan ke arah kiri tepat di bawah kaki kirinya. Jadi tidak langsung begini Pak. Ada orang mungkin sholat kepingin meludah itu langsung gitu enggak gitu ya. Tapi dia meludahnya ya dekat saja, pendek saja gitu ya. Tidak dikeraskan ke arah kiri. Ya. Nah, ini adalah semacam adab kesopanan di dalam bermunajat kepada Allah di dalam sholat. Jadi ada pengharamannya di sini. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah al-busaqu tahirun. Jadi air ludah itu tahir, bersih, tidak najis. Bukan tohur ya Pak. Kalau tohur itu suci dan mensucikan. Kalau tohir itu suci tapi tidak mensucikan. Ya. Jadi air ludah itu tidak kotor atau bukan kotor, istilahnya tidak najis gitu ya. Dia tohir. Sehingga kalau misalnya ada orang misalnya sholat gitu ya, kemudian dia bersin gitu, terus ya tanpa sengaja keluar air ludahnya mengenai pakaian atau mengenai tangan atau semacamnya, maka ini tidak najis, tidak perlu dibatalkan atau dibersihkan ketika sholat. Dia tetap sholat saja, tidak apa-apa. Kemudian dari Anas bin Malik pula, beliau mengatakan kana qiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha, faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna qiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Jadi pernah ya Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, itu punya qiram. Qiram itu semacam kain yang ditempelkan untuk menjadi tirai, atau mungkin seperti selambu itu Pak, iya, apa namanya itu? Selambu ya Pak ya, yang biasanya nutupi kaca-kaca jendela itu. Gorden, nah seperti itu kurang lebih ya. Pokoknya kain yang untuk menutup.
Nah, kala itu dikenakan oleh Ummul Mukminin Aisyah itu di bagian, salah satu bagian di rumah beliau. Ya, faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, "Amiti anna qiramaki hadza." Ya, ai azili uzili. Jadi apa namanya? Hilangkan dari kami tirai ini atau selambu ini, kain ini, ya. Kainmu ini gitu. Kenapa? Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Karena sesungguhnya tirai ini atau selambu ini, ya, senantiasa gambarnya itu terus apa namanya, tergambar di dalam hatiku ketika aku sholat, mengganggu kekhusyuan Nabi SAW kala itu ketika sholat. Nah, maka kalau dalam riwayat yang lain itu diceritakan bahwa akhirnya kain tersebut itu dipotong, ya. Oh bukan, kalau itu yang sifatnya yang ada gambarnya, itu gambar makhluk bernyawa, ya. Dalam riwayat itu disebutkan ada kain yang dimiliki oleh Ummul Mukminin Aisyah itu ada gambar makhluk yang bernyawa, kemudian Nabi perintahkan untuk menghilangkannya. Maka kemudian Ummul Mukminin memotong-motongnya menjadi semacam apa itu, untuk bantal itu, kain sarung bantal, nah gitu. Kemudian pada hadis berikutnya, wattafaqu ala hadithiha fi qissati anbijaniyati Abi Jahmin wa fihi fa innaha alhatni an salati. Jadi disepakati, ya, tentang hadis yang diceritakan dalam kisah tadi itu mengenai kisah kain anbijaniyah. Kain anbijaniyah ini adalah kain yang tebal, tidak ada padanya itu a'lam atau garis-garis, tidak ada garis-garisnya, tapi waktu itu ada gambar-gambarnya, ya. Jadi kain anbajaniyah ini milik Abu Jahmin, ya, seorang sahabat bernama Abu Jaham yang kala itu dihadiahkan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah mengatakan fa innaha alhatni an salati, sesungguhnya kain ini yang bergambar ini itu melalaikan aku di dalam sholatku. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah istihbabu izalatin mayushghilul musalli min alwanin wa zakharif wa nahwiha. Jadi dianjurkan untuk menghilangkan segala apa yang menyibukkan orang yang salat, berupa gambar-gambar, ya, warna-warna atau ornamen-ornamen, hiasan-hiasan atau yang serupa dengan itu. Ya, kalau orang misalnya salat, ya, menggunakan sesuatu, entah itu sajadah atau ada tirai di hadapannya atau apapun, yang kemudian ada gambar-gambar yang membuat dia ini bisa tersibukkan dengan gambar-gambar itu dari sholatnya, maka yang seperti ini hendaklah dihilangkan kala sholat, ya. Bukan selalu misalnya harus kemudian dibuang atau apa, ndak harus begitu, tapi sebisa mungkin kala sholat itu kalau dia merasa terganggu dari kekhusyuan, ya, maka hendaklah dia tutupi atau dia hilangkan kala dia sedang mengerjakan sholat. Jadi intinya apapun juga benda-benda yang bisa mengganggu kita dalam sholat itu selayaknya untuk kita singkirkan dulu ketika sholat, supaya tidak mengganggu kekhusyuan kita. Kemudian yang kedua adalah al-hathu ala khuduril qalbi wal khusyu'i fi shalah. Jadi dari hadis ini ada perintah untuk menghadirkan hati dan khusyuk di dalam sholat. Karena Nabi tadi apa? Ketika kondisi beliau terganggu kekhusyuannya, beliau kemudian memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk menyingkirkan benda yang membuat beliau itu terganggu kekhusyuannya. Ini menunjukkan bahwasanya kekhusyuan itu sangat diperlukan di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, yatra'u 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yatra'u 'ala al-bashar minal khawatir. Jadi apa yang terjadi yang menimpa Nabi itu seperti apa yang menimpa kepada manusia dari hal-hal yang bisa apa? Menyibukkan hati dan pikiran. Karena Rasulullah itu manusia gitu, ya. Beliau manusia, maka berlaku sifat-sifat manusia. Ya, berlaku sifat-sifat manusia dari sisi sifat kemanusiaan beliau gitu, ya. Beliau adalah manusia, maka berlaku sifat-sifat manusia sebagaimana kita.
Makanya Rasulullah itu juga makan, juga minum kan gitu ya, juga menikah. Karena beliau adalah manusia, punya sifat-sifat kemanusiaan. Kita pun juga begitu, kita manusia dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Sama, Rasulullah itu ketika sholat, ada hal-hal yang bisa mengganggu beliau dalam sholatnya, itu hal yang manusiawi. Sama dengan kita gitu ya. Atau bisa kita mengatakan kalau Rasulullah saja terganggu dengan berbagai macam gambar, ornamen atau semacamnya, lah apalagi kita gitu. Ya. Kita jangankan gitu, Pak. Kita sudah menghilangkan semua hal-hal yang bisa mengganggu kita dari menyibukkan dari sholatnya. Itu saja masih bisa kehilangan kekhusyuan kan gitu ya. Masih bisa saja ada celah syaitan itu untuk memalingkan hati kita dari sholat yang khusyuk. Apalagi kalau ada hal-hal yang menjadi sarana memalingkan hati kita dari kekhusyuan itu. Lawal ayadu billah, kalau orang sholat tepat menghadap televisi, pas nyala lagi televisinya. Ya. Ini sudah dipastikan tidak khusyuk sholatnya. Ya. Sudah masuk waktu sholat, dia sholat, tapi dia nggak mau kehilangan apa sinetron yang ditonton. Ya, wal ayadu billah. Nah, ini sudah jelas tidak khusyuk salatnya. Kemudian yang keempat, jawazus shalah 'alal mafarisyil mangkusha. Jadi boleh salat itu di atas semacam mafaris, itu semacam spray gitu ya, yang berwarna, atau di atas kain yang berwarna. Boleh, asal warna-warna tersebut tidak mengganggu kekhusyuan salatnya. Kemudian yang kelima, karahiyatu tazyini judranil masjid. Jadi makruh ya, atau tidak disukai tembok-tembok masjid itu diberikan perhiasan yang berlebih-lebihan. Sehingga apa, membuat orang itu kalau sholat itu dia perhatian pada tembok-tembok masjid ini. Ya. Terutama kalau dikasih ukir-ukiran yang macam-macam gitu Pak ya. Itu sangat mengganggu sekali kalau orang tersebut apa? Mudah terganggu dengan hal itu. Dan ini termasuk tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu masjid itu dimakmurkan, tapi dimakmurkan dari sisi apa? Bangunannya. Ya, bukan dari sisi ibadah di dalamnya. Jadi masjid itu diperbesar, diperindah, mungkin setiap tahun mungkin sering direnovasi gitu ya. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana memakmurkan masjid dengan melakukan ibadah di dalamnya. Ya. Masjidnya besar, tapi sholat 5 waktu ya jamaahnya itu-itu saja. Ya. Tim inti saja. Tidak ada tim cadangan atau apalagi tim baru ya gitu. Nah ini sayang gitu ya. Dan itu merupakan salah satu tanda hari kiamat. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi salati aw la tarji'u ilaihim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ya sebagian kaum atau sebagian orang itu menghentikan mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat, atau ya, pandangan mereka tidak dikembalikan oleh Allah SWT. Ya. Hadis ini riwayat Muslim. Jadi ada satu larangan ya, keras ya, haramnya mengangkat pandangan ke langit di dalam sholat bil ijma, secara ya, ijma. Jadi semua para ulama bersepakat bahwa orang itu kalau sholat kemudian mengangkat pandangannya ke langit begini, ke atas begini, ini diharamkan, tidak boleh. Bahkan di sini diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ya, hendaklah mereka menghentikan memandang ke langit ketika sholat, atau Allah tidak mengembalikan pandangan mereka. Maksudnya apa? Allah menjadikan pandangan mereka buta. Ya, menjadikan pandangan mereka buta. Kemudian yang kedua, karahatus shalah hal mudafa'atil baul wal ghaid. Oh, belum, ini hadis yang berikutnya. Ya, jadi diharamkan sekelompok ya, orang yang sholat itu untuk mengangkat pandangannya ke langit, atau ada ancaman kalau dilakukan hal itu
dikhawatirkan Allah menghilangkan pandangan matanya. Allah tidak mengembalikan pandangan matanya. Dan ini kalau kita perhatikan Pak, memang yang namanya sholat itu kan harus menggambarkan at-tazallul, kerendahan diri di hadapan Allah. Ya. Karena sholat itu bermunajat kepada Allah, maka kerendahan diri itu selayaknya ditampakkan. Ya. Baik itu hati merasa rendah di hadapan Allah, maupun anggota badan kita rendahkan di hadapan Allah. Dan kala kita berada dalam keadaan berdiri untuk menampakkan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menundukkan pandangan mata kita ke arah tempat sujud kita. Ya, bukan kemudian mendongakkan kepala, apalagi kemudian memicingkan mata ke atas langit. Ya, karena yang seperti itu tentu tidak beradab, ya, dan tidak menampakkan kerendahan diri. Kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Ya, tidak ada salat, maksudnya bisa mengarah kepada keabsahan, ya. Tidak sah salat atau tidak sempurna salat seseorang ketika makanan telah dihidangkan kepadanya. Ini seperti yang diterangkan di awal tadi, ya, mengenai waktu sholat itu dimulai sedangkan makanan sudah tersedia dan dia dalam keadaan lapar, sangat berkeinginan untuk makan, maka hendaklah dia makan terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan sholat. Dan tidak pula dalam keadaan, ya, seseorang itu menahan kencing atau menahan buang air besar. Ya, jadi kalau orang itu sholat sambil menahan buang air kecil atau buang air besar atau juga kentut di sini, maka ini, ya, selayaknya tidak dilakukan. Dan kalau penulis kitab ini memberikan kesimpulan hukumnya adalah makruh hukumnya melakukan dua perbuatan tadi. Sholat ketika dalam kondisi lapar sedangkan makanan sudah dihidangkan, karena ini menghilangkan kekhusyuan. Demikian pula ketika sholat, di tengah-tengah sholat menahan, ya, buang air besar maupun buang air kecil, maka ini sangat dimakruhkan. Bahkan, ya, kalau keadaannya semakin parah gitu, ya, sampai kehilangan sama sekali kekhusyuannya, maka wajib bagi dia untuk membatalkan sholatnya kala itu juga, terutama ketika dia menahan buang airnya itu. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan kondisinya Pak, ya. Ada tingkatan ringan. Nah, kalau tingkatan ringan tidak menghilangkan kekhusyuan, tidak apa-apa, mau ditahan tidak masalah. Kalau tingkatannya pertengahan sudah mulai mengganggu kekhusyuan, maka ini makruh untuk diteruskan, lebih baik dibatalkan saja. Kalau tingkatannya sudah emergensi, nah ini sudah harus dibatalkan, ya, harus dibatalkan, tidak perlu diteruskan. Terakhir, hadis terakhir Pak, ya. Insyaallah pertemuan berikut kita masuk bab al-masajid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan, at-tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu datangnya dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a. Ya. Apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, maka hendaklah dia menahan sesuai dengan sekuat tenaganya gitu, ya, semampunya. Hadis ini riwayat Muslim, dan di dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan fi shalah, ketika dalam sholat. Ya, jadi terutama di dalam sholat, kalau orang itu sedang menguap, dia berusaha tahan semaksimal mungkin. Ya. Jadi menahan betul, ditahan betul, gitu, ya. Di sini dikatakan bahwa makruh hukumnya menguap. Karena apa? Karena ini menggambarkan kemalasan. Ya. Dan keduanya, dan al-futur itu lesu, gitu, ya. Dan keduanya itu adalah datang dari syaitan. Kemudian yang kedua adalah istihbab idbaqil fam 'inda tata'ub, dianjurkan dengan sangat untuk menutup mulut ketika dia dalam keadaan menguap. Jadi berusaha semaksimal mungkin menahan untuk tidak menguap. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.